kami menjadi energi. Ya, tentu itu adalah tema perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sahabat MK, alhamdulillah kita telah bersama guru kita Abu Faris bersama kami melalui tautan Zoom. Maka dari itu sahabat MK, bagi sahabat MK yang ingin bergabung melalui tautan Zoom bersama kami, silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan namanya, usia, dan juga alamat Anda. Dan tentu sahabat MK, langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu Abu Faris yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Abu di kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, nampaknya dingin Abu ya. Masya Betul, Allah. Masya Allah Cigugur girang ya Kang Isan. Kabutnya Alhamdulillah. turun nih, Masya Allah. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Baik Isan Abu, sehat ya, mohon izin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Abu, insya Allah sehat sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izin menyapa sahabat MK, baik yang menyimak di radio, di live Facebook, di fanpage-nya MK FM Bandung, dan sahabat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. dimanapun berada, mudah-mudahan hari-hari kita semakin takwa, semakin bertambah Amin. keimanannya, semakin Amin. bertambah rizkinya, diberikan kesehatan, dan diberikan manisnya iman. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun berada, kita ini sedang memerlukan energi-energi di keseharian kita. Energi memperbaiki diri, energi untuk terus menambah keimanan dan ketakwaan. Kita memerlukan energi itu. Nah, salah satu pintu yang diteladankan oleh Rasulullah SAW adalah pintu energi dari silaturahmi. Namun, sahabatku, ada kalanya silaturahmi itu kurang terjaga niatnya. Ini yang Abu Faris akan kupas ya. Nanti ada 5 tips dari Abu Faris itu. Kurang terjaga niatnya. Ini sangat penting sekali. Nah, izin Abu Faris lanjut saja ke slide yang sudah disiapkan. Bagi yang mau slide ataupun mau melihatnya bisa di fanpage Abu Faris dan Instagram Hasan Abu Faris. Ini sahabatku, menjaga silaturahim ini dalam Islam dapat menjauhkan seorang hamba dari api neraka, memanjangkan umur, memperluas rezeki, sampai dimuliakan di dunia dan di akhirat. Hampir dipastikan guru-guru yang saya jumpai ahli silaturahim. Beberapa motivator, coach yang saya banyak menimba ilmu dari beliau-beliau itu ahli silaturahmi, sahabat dimanapun berada. Ahli silaturahim, berjumpa dengan orang, renyah, senyum, hangat, dan lain-lain. Masya Allah. Maka ini betul-betul harus kita teladani ya. Tentu ya teladan yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Dan kita pun boleh di era sekarang kita mempunyai guru, mempunyai mursyid, pembimbing, coach ataupun yang lainnya. Nah, karena kajian Abu Faris adalah nuansanya nuansa motivasi, maka Abu Faris akan sederhanakan dari sisi motivasinya, khususnya meraih mimpi ini. Sebelum lanjut, Abu Faris izin melandaskan terlebih dahulu, melandasi semangat silaturahim ini. Nah, yang pertama di surat Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23 yang artinya maka apabila kiranya jika kamu berpuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi ataupun kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinganya mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Silaturahmi. Masya Allah. Nauzubillah. Jangan sampai kita semua memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi itu jangan sampai. Aduh ya Allah ya Rahman. Jangan sampai. Jadi hindari membenci, indahkan silaturahmi. Gitu ya. Update status Abu Faris pagi tadi. Masya betul betul Abu. Ya, ya Allah ya Rahman. Ini karena memang Masya Allah kita tuh harus mempunyai rasa gundah dalam hati itu ketika kita menyinggung perasaan orang lain. Ketika orang lain menjauh dari kita gitu. Kita tuh harus mempunyai rasa gundah gulana dalam diri kita tuh. Aduh, hampir dipastikan ketika orang menjauh dari diri kita, kita sudah tidak memberikan manfaat kepada orang Betul betul. tersebut. Maka kita jangan pernah membenci orang yang meninggalkan kita. Kita yang harus evaluasi, sahabat semua.
Kenapa orang tersebut nggak membalas lagi WA kita? Nah, boleh jadi selama ini antum nih sahabat semua, nah gimana nih pola silaturahminya? Jangan-jangan silaturahmi ketika perlu aja, Betul. pinjam uang, prospek jualan gitu. Kan nggak gitu tuh. Yang jadi energi mah Betul. nggak seperti itu. Maka sahabatku, supaya silaturahmi jadi energi, Abu Faris mempersiapkan ataupun menyajikan 5 tips. Yang pertama, menjaga niat silaturahmi. Harus dijaga niatnya. Selanjutnya, jelas tujuannya. Selanjutnya, menjalin suasana yang hangat. Yang ketiga ini, yang hangat kekeluargaan. Terus yang keempat, saling memotivasi. Dan yang kelima, saling mendoakan. Nah, ini ya. Yang pertama, mari kita masuk. Menjaga niat silaturahmi ini sangat penting, sahabat. Tidak sedikit yang silaturahmi seperti Abu Faris tadi sampaikan, karena ada udang di balik bakwan, Ada bulan di udang di bawah. balik batu. Misalnya prospek jualan, pinjam Betul, uang, betul. meminta rekomendasi juga ada. Kenalin aku dong ke itu. Gitu. Nah, minjem nama kita, apa namanya itu, foto dulu, udah gitu aku Foto temennya dulu. ini loh, gitu. Itu temennya Masya ini loh. Allah. Jadi seolah-olah terbuka gerbang rekomendasinya. Saya sudah terjun belasan tahun di bisnis gitu ya. Jadi rekomendasi ini sangat penting. Ketika kita mau menggagalkan project itu sangat penting. Tahu dari siapa? Dari Fulan. Gitu. Termasuk di beberapa amanah juga saya memanfaatkan nama-nama besar untuk mendapatkan project yang saya pegang itu ada juga. Jadi meminta meminta rekomendasi itu bagian dari harus dijaga niatnya kita sama Betul. kita. Tapi bukan tidak boleh sahabat semua, Kang Insan. Bukan tidak boleh kita meminta bantuan ketika silaturahmi. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi meluruskan niat ini adalah fondasi penting. Ya. Nah, jika mengingatkan silaturahmi yang ingin jadi energi. Gitu ya. Jadi jaga niat dulu. Gitu. Ketika hal yang kita inginkan tidak tercapai, ya semuanya kan biiznillah. Gitu. Dan langsung evaluasi, oh ya Allah, kurang terjaga niat saya ini. Inginnya saya memanfaatkan teman yang disilaturahmi yang saya datangi tersebut. Karena harus jaga niat kita. Betul, Jangan betul. murang-maring lah kita, jangan marah-marah. Guru kita sedang melandaskan terus hati-hati dengan marah, hati-hati dengan marah. Di kajian Al-Hikam kemarin Abu Faris juga menyimak, Masya Allah. Betul-betul menjadi evaluasi untuk kita, sahabat. Kepada siapapun. Jangan, harus jaga kita. Jaga lisan kita, jaga emosi kita. Masya Allah. Terus yang kedua, sahabatku, harus jelas tujuannya. Ya, memperjelas tujuan ketika menunaikan silaturahmi akan membuat kita terpandu dan terhindar dari hal-hal yang sia-sia, sahabatku. Ini penting ketika kita datang berjumpa, apa nih tujuan kita silaturahmi ini, gitu. Ya, datang silaturahmi, ya sudah lama kita kan nggak berjumpa ini. Sehat-sehat saja, baik-baik saja, itu doa di awal. Selanjutnya juga apa tujuannya tersebut, gitu ya. Misalkan reunian nih, Kang Ihsan, kita tuh Betul, betul. reunian tuh harus jelas tujuannya, temanya itu apa. Setelah reunian jangan Betul. sampai kita tuh dengki setelah reunian tuh, aduh ketemu mantan, aduh Mantap. deg-degan. Harus jelas Masya tujuannya. Allah. Betul, Harusnya betul. silaturahmi ketika reunian itu harus jadi energi buat kita. Energi, Gitu. betul, betul. Ini misalkan contoh ada seseorang itu. Ketika silaturahmi SMP tuh, ya Allah, dulu teh anak yang kecil, kucel saya teh. Alhamdulillah saya bisa datang menggunakan mobil sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Jadi teman-teman semua, ketika silaturahmi harus harus jelas tujuannya, gitu ya. Mau apa kita berjumpa dengan rekan kita, sahabat kita, Rekan. relasi kita itu harus harus jelas tujuannya, gitu. Terus yang ketiga, menjalin menjalin suasana hangat dan kekeluargaan. Hadirkan suasana hangat sahabat semua dengan tutur kata yang terjaga, akhlak yang baik, tidak berani mengungkit hal yang melukai perasaan. Misalkan buat akhwat nih tidak suka ditanya usia dan berat badan. Berat Akhwat tuh badan. jangan itu ya. Ah, jika tidak perlu ya jangan jangan Jangan. ingat-ingat ya. Betul. Jika misalkan kelepasan, misalkan contoh gitu, contoh. Ya saya sendiri, wah Masya Allah, anaknya sudah berapa Pak? Gitu. Ketika saya juga tadi silaturahmi dengan seorang wali santri yang ingin berjumpa, memberikan usulan kepada saya jumpai di masjid itu. Tidak sengaja ketika saya tanyakan, Pak selain putranya yang pesantren ini siapa lagi? Oh itu anak yang pertama usia 2 tahun meninggal dunia Pak. Bilang ke saya tuh, Masya Allah, ya Allah, mohon maaf Bapak, ya semoga diberikan kesabaran dan menjadi ahli surga gitu dan kelak berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika kita berjumpa itu ya harus hangat gitu tuh. Jika jika
ya ada halnya ketika 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 kita silaturahmi juga tidak tidak sengaja dan segera minta maaf dan segera doakan, itu penting ya. Menjauhkan diri hal yang mengganggu seperti ringtone handphone gitu, notifikasi WhatsApp dan yang lain-lainnya. Jika kita menganggap silaturahmi itu penting, tapi kalau misalkan dengan teman-teman kita silaturahmi sambil makan, ada komitmen, oke, kita relax ya, santai, kita kan sambil memantau kerjaan kita ya, oke, ada komitmen di sini. Tapi kalau misalkan silaturahmi tersebut, apalagi seorang marketer yang kita betul-betul perlu menggolkan gitu, hati-hati handphone gitu. Dan saya sudah Betul. lama tidak ada ringtone di rumah saya. Saya itu tidak ada ringtone di rumah saya itu. Jadi saya selalu fokus untuk ketika istri saya perlu, saya selalu hadir gitu. Dan saya termasuk yang agak aneh, beberapa teman tuh, saya tidak pernah mengangkat telepon dari akhwat di rumah itu kalau selain pekerjaan. Nah, itu Masya Allah. teknik-teknik saya menjaga kehangatan di rumah gitu ya. Menjaga silaturahmi yang erat bersama keluarga, bersama pasangan. Itu. Yang selanjutnya, yang keempat ini saling memotivasi. Ketika datang, saya berjumpa Kang Ihsan, saya berjumpa dengan siapapun itu, saling memotivasi. Silaturahmi yang menjadikan energi, tentu ada suasana yang saling memotivasi. Ya, terutama dalam Betul. kondisi saat ini gitu, teman-teman semua. Sebagian gitu ya, sebagian terdampak ekonominya gitu ya, terdampak ekonominya. Terutama di sektor bisnis gitu ya, dari mulai travel, terus penyelenggara, event organizer, wedding organizer. Sekarang wedding organizer sudah mulai lagi karena Masya Allah. diperbolehkannya bergerak Bergerak seperti ya. itu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yuk, saling mendoakan gitu ya. Saling mendoakan ya. Saling sangat indah sahabatku dan menjadi energi jika komunikasi yang hadir dalam silaturahmi itu sering berulang kata doa untuk nan tulus dari hati kita. Misalkan doain ya, saya tuh putra saya tuh dulu ya Allah, ini tuh mau masuk SMA. Ya Allah, semoga dimudahkan dan dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Itu apalagi ketika ya saya itu lagi ingat orang tua saya, ya Allah, semoga Masya sehat Allah. walafiat dan diberkahi Betul. usianya. Amin. Begitu, begitu teman-teman semua. Kita harus menghadirkan doa dalam silaturahmi kita. Insya Allah itu 5 dari Abu Faris, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi pertama ini ya. Ada 5 tips yang menjadikan silaturahmi menjadi energi ya. Jangan sampai ketika kita silaturahmi itu hanya kadar butuhnya saja. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi silaturahmi kita harus menjalin dengan sebaik mungkin. Dengan kita silaturahmi tentunya bukan hanya memperbanyak rezeki tapi juga memperbanyak manfaatnya insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi pertama ini, dan mohon izin Abu kita akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami dan juga sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya, dan tentunya kami menantikan Anda untuk menyampaikan pengalamannya ataupun atensinya ataupun juga pertanyaannya di kesempatan malam hari ini. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Dan jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Dan namanya sahabat MK seperti biasa, insya Allah bagi penanya terbaik insya Allah akan mendapatkan Syamil Quran. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu, dan mohon izin selepas beberapa informasi dari relasi kami akan segera kembali untuk Anda tetap di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa keutamaan menyenangkan hati orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Auna innahu togo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah.
Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Kak, pekan ini vaksin COVID-19 ya? Vaksin? Enggak. Males disuntik gitu. Lagian kan kakak sehat ya. Loh. Justru karena lagi sehat, waktu yang pas buat divaksin. Kan kakak masih 13 tahun ya. Bukannya vaksin buat orang dewasa ya. Usia minimal untuk vaksinasi COVID-19 itu 12 tahun, Kak. Jadi kakak udah cukup umur banget ini mah. Oh gitu. Boleh deh ya, minggu ini. Oke, sekarang ayah daftarin kakak ya ke tempat vaksinasi ayah dan ibu kemarin di BBKPM Bandung ya. Supaya keluarga kita lengkap terlindungi. Pandemi COVID-19 belum usai. Segera lakukan vaksinasi COVID untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jangan lupa, tetap terapkan protokol kesehatan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, Jalan Cibadak, nomor 214 Bandung, BBKPM Bandung di Garut, Jalan RSU Dr. Selamat nomor 13 Garut, BBKPM Bandung di Cianjur, Jalan Siliwangi nomor 19 Cianjur. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, solusi kesehatan paru Anda. Bagaimanapun sibuknya harimu, sempatkanlah minum susu. Alergi, takut gemuk, gak bakal lagi deh kalau minum susu yang satu ini. Susu kambing Etawa Super Gold, pertama dan satu-satunya. Susu kambing Etawa bubuk dicampur dengan gula aren. Sangat cocok bagi Anda, pekerja berat, olahragawan dalam menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Menstabilkan kolesterol, asam lambung, gula arennya tinggi serat, dapat melancarkan sistem pencernaan. Serta kandungan indeks glikemik rendah sehingga cocok bagi penderita diabetes. Aman juga dikonsumsi ibu hamil dan menyusui loh. Apalagi susu kambing, minuman favoritnya Rasulullah. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian yang merasakan manfaat susu kambing Etawa Super Gold. Pemesanan hubungi 081 700 750. Terbuka kesempatan untuk menjadi reseller. Hubungi 0819 0819 5234. Minum susu ya Super Gold aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Al-Quran, Surat Fatir, ayat 28. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kewajiban berbakti kepada orang tua termasuk bagian dari perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang yang membuat hati kedua orang tuanya ridho, maka sesungguhnya ia telah membuat Allah ridho kepadanya. Sebaliknya, apabila seseorang membuat hati orang tuanya murka, maka ia pun telah membuat Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam program Inspirasi Malam Meraih Mimpi. Dan tentu sahabat MK, kita masih bersama dengan guru kita, yaitu Abu Faris
yang insya Allah memperbincangkan berkaitan dengan tema silaturahmi menjadi energi. Dan tentunya sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kami mengundang Anda, juga menantikan Anda untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun juga menyampaikan atensinya. Dan silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Dan jangan lupa sahabat MK disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Dan mohon izin Abu, insya Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita di segmen kedua ini. Namun sebelum itu Abu, mungkin ketika kita berbincang berkaitan dengan silaturahmi, mungkin beda halnya ketika kita silaturahmi sebelum adanya COVID-19 ini Iya, Abu. betul. Namun yang marak sekarang ini mungkin yang sering kita lakukan ya seperti ini, silaturahmi virtual. Mungkin ini adalah Betul, yang betul. hal yang mungkin belum pernah ketemu, namun ya secara zohirnya kita bertemu melalui layar gitu ya. Betul. Namun belum tentu bertemu sama Tetap orangnya muka secara langsung, langsung. Nah, menurut Abu itu seperti apa Bu pandangan Baik. Abu itu? Baik, tentu kalau dari kebolehan tentu boleh-boleh saja kita menunaikan silaturahmi secara virtual seperti ini. Nah, tentu ada hal yang sangat berbeda dari sisi rasa, senyum, dan lain-lain. Tidak sedikit menyelesaikan masalah di grup WhatsApp ataupun melalui Zoom, tidak seringan ataupun tidak se-fresh, tidak sesegar, tidak seriang gembira secara bertatap muka, karena intensitas becananya itu sangat kurang, intensitas ice breakingnya itu berkurang gitu. Si kualitas ice breaking itu berkurang, karena saya juga bertahun-tahun menggeluti dunia training, itu sangat beda gitu. Saya tuh udah ngelucu ini kok pada nggak senyum begini. Kenapa ya? Beda Soalnya begitu ya. sambil pegang handphone ngecek urusan lain Betul. gitu ya. Kira-kira Masya Allah. seperti itu, sambil ngecek urusan lain. Nah, akhirnya si bobot silaturahmi, dalam hal ini Abu Faris punya pengalaman berulang ketika menyampaikan ilmu, berbeda si bobotnya itu, berbeda bobot kualitasnya gitu ya. Nah, tetapi ini yang bisa kita tunaikan gitu ya, ini yang bisa kita tunaikan. Kakak Ihsan, saya sendiri di luar civitas di sekolah itu bobotnya berbeda ketika santri belajar dari rumah dan santri bertatap muka bersama ustadz-ustadz dan ustazahnya. Beda sekali. Hasilnya itu beda sekali. Nah, seperti itu. Jadi media yang sekarang gitu ya tidak bisa sama dengan ketika bertatap muka. Nah, lalu bagaimana ke depan Abu? Ya proporsional gitu, proporsional gitu. Kalau teladan dari teladan Rasul dan teladan para ulama, ketika kita gitu ya, ketika kita ingin menuntut ilmu, itu tidak sampai menunaikan perjalanannya yang sangat jauh itu teh. Untuk apa? Untuk berjumpa langsung dengan penyampai ilmu itu. Teman-teman semua. Ya, insya Allah ini highlight gitu ya, insya Allah di Masjid Rahmatan lil Alamin juga tanggal 5 insya Allah untuk yang berada di Bandung Raya juga bisa datang berjumpa silaturahim bersama guru kita. Ini silakan manfaatkan gitu ya, manfaatkan. Tentu prokes sangat betul-betul terperhatikan gitu, oleh panitia maupun diri kita sebagai yang akan datang nanti insya Allah. Itu sahabat semua. Jadi melalui media sosial silakan panjangkan silaturahim dan hati-hati gitu ya, hati-hati gitu teh. Niat kita bercanda, tutur kata itu karena memang tidak ada energi senyum yang begitu renyah, itu tidak ada, terutama di grup WhatsApp. Hati-hati ya. Ya, saya juga jujur saja ada beberapa pengalaman terjebak dengan diskusi yang relatif tajam karena memang tidak ada mimik muka, tidak ada senyuman yang renyah. Selanjutnya juga kita tidak tahu sih suasana hati lawan diskusi kita gitu. Kan tidak tahu kita tuh. Niatnya mau bercanda ternyata menyinggung gitu. Nah, seperti itu. Allah alam. Masya Allah, tentu ketika hal seperti ini memang beda rasanya mungkin ya, ketika apalagi ketika kita bisa bertemu langsung, ya kita bisa menyimak dengan tekun ataupun dengan sebaik mungkin. Namun Abu, ketika kita berada di bersama lingkungan kita, contohnya ya kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang ya tentunya dengan teman-teman kita ataupun dengan guru-guru kita. Namun Abu, banyak sekali yang mungkin kerap merusak suasana Abu saat silaturahmi tersebut. Nah, lantas apa yang harus dilakukan ketika kita ada di posisi seperti itu Abu?
Sebentar, agak mendengung tadi Kang. Oke, siap. Jadi si kontennya itu tadi, mohon maaf, agak terputus tadi, agak mendengung. Yang dipertajam perihal apanya, maaf Kang, maaf. Perihal jadi ketika kita suka kerap ada yang menjadi suasana tersebut malah menjadi rusak gara-gara orang yang silaturahmi tersebut malah menjadi tidak baik gitu Abu. Ya betul, Bagaimana betul, tuh, Abu? betul. Jadi betul-betul menjaga niat kembali itu tuh betul-betul sahabatku ya. Menjaga niat ini, menjaga niat dan memahami itu sangat penting dalam silaturahmi. Contoh misalkan di grup WhatsApp itu tiba-tiba ada yang live grup. Nah, mari kita husnuzon, jangan-jangan terreset handphonenya. Kita berprasangka baik. Dan ada misalkan gitu ya, saya juga ada pengalaman gitu, kemarin ini ada pengalaman. Jadi ada seorang yang berkomentar lumayan tajam gitu, tajam perihal keuangan dalam hal ini, lumayan tajam komentarnya. Saya itu agak kaget juga kok seperti ini ya. Ternyata beliau informasi per plus, dan hari ini gitu, plus 1 hari di hari ini terinformasikan beliau sedang mengurusi putranya yang sedang sakit gitu. Jadi aduh ya Allah, itulah ya kenapa sahabat semua, apapun yang terjadi kita harus hadapi dengan positive thinking dulu, berprasangka baik dulu. Jadi ketika orang yang ya bahasa entah itu membuat suasana toksik ataupun membuat suasana yang tidak nyaman tuh, kita aduh ya Allah ya Rahman, cobain rasakan posisi kita di posisi orang tersebut, rasakan, oh ya Allah ya Rahman, sedang ada urusan beliau tuh, ya Allah ya Rahman, sedang banyak keperluan beliau tuh, ya Allah ya Rahman, aduh ya Allah, ternyata ada data-data yang bisa kita ungkit gitu ya. Nah, jadi untuk memahami orang tersebut gitu. Saya juga ada beberapa pengalaman dalam perjalanan hidup saya seperti itu Kang Ihsan, ketika kita berselisih di kemudian hari malah jadi sahabat baik gitu. Kenapa? Karena memang sudah tahu gitu, sudah tahu apa yang dirasakannya gitu. Nah, Masya Allah. Jadi kunci berprasangka baik, memahami, menempatkan diri kita di posisinya juga itu dalam silaturahmi sangat terjaga, dan kita pun tidak mudah tersinggung, bahasanya nggak mudah baperan gitu. Betul. Karena banyak sekali yang baperan ya Abu ya, ketika kita berbicara, bahkan tidak sedikit salah intonasi sedikit pun malah menjadi baper ya Abu, seperti itu ya. Masya Allah. Terima kasih Abu, dan tentu sahabat MQ dimanapun Anda berada yang tentunya ingin menyampaikan pertanyaannya ataupun juga menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan tema silaturahmi menjadi energi ya, silakan sahabat MQ Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027 0811 224 1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, dan juga alamat Anda. Dan tentunya Abu izin kita akan menyapa terlebih dahulu tentunya dari sahabat kita yang telah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM. Ada dari sahabat kita menyampaikan atensinya. Assalamualaikum Abu, semoga sehat, tentunya semoga sehat walafiat bersama keluarganya. Abu izin bertanya, Abu saya pernah membenci karena kelakuannya. Apa termasuk memutuskan silaturahmi Abu? Membenci karena kelakuannya ya, membenci karena kelakuannya. Ya tindakannya apa dulu gitu, kelakuannya apa dulu. Dan boleh kita tidak suka dengan kelakuannya tapi tidak memutuskan silaturahmi. Tidak memutuskan silaturahmi itu dalam artian tuh selagi dalam koridor-koridor tertentu, misalkan ada orang ya pinjam uang ke kita tuh, kesel gitu teh. Orang tersebut tuh pinjam ke kita, kesel banget gitu. Nah, sedangkan beliau itu sangat baik di masa lalu, dan kita coba itu yang tadi mengerti dengan kondisinya, berprasangka baik gitu. Maka kita pun tidak perlu memutuskan silaturahmi, proporsional saja, karena memang tidak ada keperluan tegur sapa ya tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan di phonebook kita masih ada namanya ya Idul Fitri ya sapalah, mau minal aizin wal faizin, itu silaturahmi kebaikan gitu. Jadi seperti itu sahabatku, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Tentu mudah-mudahan terjawab dari sahabat kita yang menyapa melalui WhatsApp MKFM. Juga Bu izin menyapa ada dari Ibu Juwita di Cimindi Raya Abu.
menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah ya Allah bisa silaturahmi lagi dengan Abu Faris lewat MKFM. Dan semoga Abu Faris dan juga keluarga, juga guru-guru kita dan juga seluruh kru MKFM dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya diselamatkan dunia dan akhiratnya, diistiqomahkan dalam menyampaikan ilmu-ilmunya dan membawa keberkahan untuk semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Abu, tema malam hari ini sangat bagus Abu, dan tentunya mohon izin bertanya Abu, amalan apakah yang akan mendatangkan cintanya Allah dan dikabulkan doa-doa kita? Apakah dengan kita silaturahmi, apakah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan Abu? Betul, insya Allah. Jadi kalau bicara kaitan amalan apa, kalau Abu Haris boleh sarankan awali dengan bertobat. Minimal kita tuh beristighfar gitu. Bu, kapan waktu terbaik? Semua waktu baik insya Allah. Tetapi kalau misalkan Abu Faris boleh memberikan saran kepada sahabat dimanapun berada, pagi hari minimal 100 ya gitu teh. Lepas subuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awali dengan itu gitu ya. Awali dengan itu. Saya ada beberapa amanah di organisasi yang jadi posisi ketua gitu. Saya biasa selepas pagi itu ya, mengawali pagi itu dengan membuka laptop, kadang-kadang lebih seringnya seperti itu, dan membuat rencana-rencana urusan. Pagi hari itu sangat fresh, sangat segar. Nah, jadi amalan yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya apa? Dalam diam kita doakan teman-teman kita, doakan sahabat-sahabat kita. Kita ada seorang teman gitu, seorang sahabat yang punya urusan gitu. Ketika kita berjumpa dengannya itu, doakan gitu. Nah, ini ada sahabat saya, Dr. Arif yang menyimak juga. Saya ingat gitu, tegur sapa saya dengan beliau itu. Beliau ke saya itu menyampaikan, putra saya itu kalau ingin masuk kedokteran, kalau sekarang tuh minimal savingnya itu ngamanin keuangan itu 500 miliar. Masya Allah kata saya. Jadi ketika kita berjumpa dengan sahabat kita, dengan beberapa sahabat kita, dengan siapapun itu, ketika kita ingat hajatnya, dalam diam kita doakan gitu. Ini betul-betul mencabuk diri saya sendiri gitu ya. Ini memotivasi diri saya sendiri untuk saya lakukan, karena ini amalan-amalan yang dilakukan oleh guru-guru kita gitu ya, guru-guru kita semua. Jadi ketika ingat gitu ya, ketika ingat hajat orang lain, maka doakanlah gitu ya. Doakanlah keluarganya, doakan kesehatannya, doakan. Dan sahabat semua, karena kita ini kan kita ini dikelilingi malaikat, dan malaikat wa iyyakum wa ibadallah, ya ibadallah. Jadi engkau juga yang mendoakan. Maka ini yang sangat jarang gitu ya, boleh jadi, atau mungkin diri saya yang betul-betul harus dievaluasi dari diri saya. Kita tuh jarang, kadang menyepelekan amalan ini. Ibu kan bertanya tentang amalan. Nah, yang pertama istighfar, memperbanyak tobat. Yang kedua adalah mendoakan orang lain. Itu silaturahmi itu. Mendoakan orang lain itu silaturahmi dalam diam kita, menyayangi dalam diam kita. Maka doakan, ya Allah, selamatkan dunia dan akhiratnya. Ya Rabbana ya Ghafurur Rahim, tenangkan hatinya, mudahkan rezekinya, mudahkan belajar anak-anaknya. Masya Allah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tunaikan silaturahmi dengan apa? Yang tadi tips yang Abu Faris sampaikan gitu ya. Yang bagi yang tadi tidak menyimak, Abu Faris ulang lagi dan tampilkan lagi melalui live Instagram dan live Facebooknya. Yang pertama, menjaga niat silaturahim, sahabat. Harus dijaga niat kita ini. Jangan sampai silaturahmi kita karena ada keperluan, ingin memprospek, ingin jualan, ingin mendapatkan rekomendasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus jelas tujuannya. Nah, ibu kita harus jelas tujuannya. Jadi ketika kita datang ke situ tuh apa tujuan kita bersilaturahmi itu harus jelas. Apakah kita memanjangkan silaturahmi, ada proporsionalnya, kirim makanan dan yang lain-lain. Atau naikkan sunnahnya, yaitu memberikan oleh-oleh. Selanjutnya yang ketiga, menjalin suasana yang hangat kekeluargaan. Hati-hati kata-kata kita itu, harus dijaga akhlak kita. Handphone simpan, ringtone-nya di silent-kan terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, saling memotivasi, saling menguatkan. Ada, insya Allah bisa, insya Allah Allah mudahkan, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Nah, itu adalah kata motivasi. Nah, kuatkan, saling mendoakan di situ, saling mendoakan tuh. Misalkan sahabat kita sedang down dalam bisnisnya, insya Allah badai pasti berlalu. Insya Allah ini pandemi ini semakin baik pemulihannya, mudah-mudahan segera menjadi endemi. Hal seperti itu tuh
Masya Allah, ini saling menguatkan dan silaturahmi tersebut menjadi energi, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu. Tentu mudah-mudahan terjawab dari apa yang disampaikan oleh Ibu Juwita di Cimindi Raya ya. Mudah-mudahan juga termotivasi dari apa yang disampaikan oleh Abu Faris di kesempatan malam hari ini. Baik Abu, mohon izin kembali, kita akan sapa kembali dari sahabat kita yang menyapa melalui WhatsApp MKFM. Ada dari sahabat Ibu Lilia di Bale Endah Abu, menyampaikan atensinya, Alhamdulillah selalu menyimak dan tentunya semoga keluarga besar MKFM sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga Abu izin menyapa ada dari Bunda Halimah nih, Masya Allah. Alhamdulillah menyimak lewat radio, cuacanya hujan dan gak bisa masuk Zoom. Dan mohon maaf katanya Abu belum bisa masuk Zoom. Dan menyampaikan atensinya juga. Ya, Bunda Halimah ini ngundang Abu Faris, Abu ini ada miladnya Forsil. Ya, di Ahad lalu kalau nggak salah, Ahad lalu itu Abu datang dong gitu ya, silaturahmi, ini alamatnya. Nah saya itu Bunda insya Allah kalau sudah selesai urusan gitu, karena memang sebelumnya ada urusan yang kita tersebut, dan saya mendoakan sahabat-sahabat di Forsil mudah-mudahan silaturahim Forsil dan silaturahmi yang dilakukan di Ahad yang lalu mudah-mudahan menjadi silaturahim yang berkah. Dan saya pun melihat update-nya, ternyata guru kita Adeda pun datang. Saya malu, saya yang murid tidak datang dalam silaturahmi tersebut karena memang ada keperluan sebelumnya. Insya Allah sehat selalu Bunda Halimah dan rekan-rekan di Forsil MKFM. Amin ya. Baik, Masya Allah. Dan tentunya Abu menyampaikan atensinya dari Bunda Halimah. Abu, saya termasuk orang yang paling gatal silaturahmi. Mungkin sampai orang itu bosan melihat saya ngider, dan mungkin istilah di grup kami adalah ngider Abu katanya. Dan Alhamdulillah memang betul Abu, banyak kebaikan yang didapatkan dari silaturahmi itu. Dan Alhamdulillah wasilahnya tentunya dari MKFM sekarang Bunda Halimah banyak sahabat di mana-mana. Dan Abu menyampaikan juga pertanyaannya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi orang yang selalu ingin menang sendiri Abu? Nah mungkin itu dari Bunda Halimah Abu. Ya itu bahasa mudahnya egois. Bahasa mudahnya egois. Jadi inginnya didengarkan tapi tidak mau mendengar. Itu dalam silaturahmi pertemanan menemukan seperti itu hal yang wajar. Inginnya menang sendiri ketika berargumen, inginnya tuh diikuti argumennya gitu. Itu tuh betul-betul nyata ada dalam silaturahmi itu ada. Ya gimana tuh sikap kita? Sabarin sama kita teh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengarkan. Oke. Kalau kita menjadi pemimpin rapat tersebut ataupun dalam ada kepentingan di situ, ya kita kembali lagi ke fokus diskusi kita misalkan. Nah, itu tuh seperti itu penting. Atau misalkan izin interupsi, boleh kembali lagi ke fokus pembicaraan kita. Nah, hal-hal tersebut karena jelas tujuannya. Gitu. Jadi dalam mekanisme silaturahminya harus jelas tujuannya. Nah, dengan seperti itu insya Allah menemukan hal-hal seperti itu pun, menemukan hamba Allah yang karakteristiknya seperti itu pun, kita tuh nggak mudah dongkol kitanya. Kembali lagi memaklumi di posisinya. Oh, ini karena ini tuh ilmu tuh luas insya Allah. Jadi saya pun di usia 40 baru mengerti cara menjadi pendengar yang baik itu bagaimana, Kang Ihsan. Jadi ketika orang tuh berargumen gitu ketika berjumpa tuh, ya Allah, berarti porsi orang yang mendengarkannya tuh sangat kurang. Ada saya tuh menemukan seperti itu. Oh, beliau tuh nih kalau ketemu tuh pengen didengerin. Saya pelajari gitu. Oh, single mom gitu. Selanjutnya itu di rumahnya sendirian gitu. Oh, dari situ kan mengerti Kang Ihsan gitu. Mengerti. Oh, ya pantas saja pengennya didengarkan terus, kurang pandai mendengar. Disitulah jadi akhirnya muncullah dalam diri kita itu mendoakan, ya Allah ya Rahman, berikanlah kebahagiaan ya Allah. Nah, Masya Allah, kalau kita memahami, akhirnya itu pun kita pun jadi adem aja, gitu. Apalagi kalau misalkan sampai kita ke titik ini, ke titik apapun yang terjadi pasti terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya sebagai hambanya. Cakep dah. Kalau udah sampai seperti itu, Bunda, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu. Dan mungkin yang disampaikan oleh Bunda Halimah istilah ngider Abu. Jadi mungkin ada juga orang yang
ingin selalu silaturahmi kemanapun perginya gitu ya, kemanapun pergi beliau malah menjadi teman gitu yang Betul. yang kita lihat ataupun yang kita temui itu ada menjadi sahabat, masya Allah. Itu mudah-mudahan banyak keberkahannya ya Abu ketika Amin kita ya Allah. banyak silaturahmi dan Amin ya Allah. apalagi ketika kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin silaturahmi tersebut, masya Allah. Amin ya Allah. Dan mohon izin Abu, tentu kita akan jeda sejenak Abu untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami di segmen kedua ini. Dan tentu sahabat MK, kami masih menantikan Anda untuk menyampaikan interaksinya ataupun juga menyampaikan pertanyaannya ataupun juga menyampaikan pengalamannya berkaitan dengan tema silaturahmi menjadi energi. Dan silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Dan jangan lupa disertakan nama, usia dan juga alamat Anda. Baik sahabat MK, selepas informasi berikut ini tentu kami akan kembali untuk Anda tetap di 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa balasan bagi mereka yang mencari ilmu dan memperhatikan adab-adabnya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Lagi ngapain sih? Lagi sedekah. Sedekah? Itu maksudnya scan QR code apaan sih? Iya, sedekah. Pakai QRIS, QR Indonesian Standard untuk donasi melalui DT Peduli. Wih, bisa. Memudahkan banget. Iya dong, bukan hanya sedekah, zakat infak wakaf juga bisa. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli. Berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Ayo, ikut dan ajak sebanyak-banyaknya orang mensosialisasikan gerakan Indonesia Peduli agar semakin banyak orang yang bisa terbantu. Setiap orang ingin sukses. Kesuksesan kita adalah ketika kita memberikan manfaat yang besar, diawali dengan kepekaan dan kepedulian. Mari kita bangkitkan semangat Indonesia Peduli agar bangsa ini menjadi bangsa yang paling banyak membawa manfaat dari pribadi-pribadi yang peduli. Sampaikan donasi Anda melalui QRIS atau transfer melalui Bank Syariah Indonesia nomor 9255 372 900 atas nama DT Peduli Infak. Konfirmasi donasi hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Mengawali hari yang penuh makna, mari mulai dengan menjaga hati. Orang yang mencari kedudukan di sisi Allah pasti fokusnya adalah membersihkan hati dan memperbaiki amalnya. Tapi orang yang mencari kedudukan di sisi orang akan sibuk dengan membagus-bagus omongan, membagus-bagus topeng, bukan membagus-bagus isi. Tentramkan jiwa bersama dalam Manajemen Kolbu Pagi. Simak Manajemen Kolbu Pagi setiap hari jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Mari menjaga hati untuk mengawali aktivitas hari ini. Kunci motor udah, masker udah, jaket juga udah. Sip, berangkat. Satu lagi, pakai parfum dulu ah. Parfumnya kok bawa alkohol ya? Sebentar. Ini bukannya hand sanitizer ya? Ya, pantesan baunya beda. Botolnya mirip soalnya. Gak apa-apa. Biar sekalian bunuh virus-virus coronanya. Mari jaga protokol kesehatan COVID-19. Tetap sedia hand sanitizer dan masker cadangan setiap beraktivitas. Mari sama-sama jaga diri dari penyebaran virus COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio MKFM Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran
Surat Al-Mujadilah ayat 11. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang beriman yang pergi ke majelis untuk mencari ilmu, akan Allah karuniakan kelapangan hingga diangkat derajatnya di antara orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. 49 menit lepas dari jam 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam program Inspirasi Malam Meraih Mimpi. Dan tentunya sahabat MK, di kesempatan malam hari ini bersama guru kita Bu Faris yang memperbincangkan berkaitan dengan tema silaturahmi menjadi energi. Dan tentunya sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kami masih menantikan Anda untuk menyampaikan atensinya ataupun juga menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan tema silaturahmi menjadi energi. Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081122410027. 081122410027, dan jangan lupa disertakan nama, usia dan juga alamat Anda. Dan tentunya sahabat MK, mohon izin Abu, kita akan sambung kembali perbincangan kita di segmen ketiga ini. Namun sebelum kita menyambungkan perbincangan kita di segmen ketiga ini, izin menyapa terlebih dahulu Abu. Ada dari sahabat kita yang menyapa melalui WhatsApp MKFM. Ada dari sahabat Anwar di Cibiru, Abu, menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini. Mohon izin Abu, beliau ini sedang tidak baik sama keluarga. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya kepada orang yang keras kepala, Abu, katanya seperti itu. Baik. Keras kepala ya, sekeras apa kepalanya itu? Sekeras batu kah atau sekeras apa? Ya, Masya Allah. Kalau gak keras bukan kepala mungkin ya, Bu. Aku atau ya kalau gak keras. Sahabat Anwar dan sahabat yang mempunyai ujian kehidupan ataupun episode kehidupan berselisih bersama keluarga, Abu Faris turut mendoakan semoga segera diurai permasalahannya, semoga semakin hangat lagi dan semakin bahagia lagi bersama keluarga tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Evaluasi diri itu harus selalu evaluasi diri. Jangan-jangan kitanya yang nyebelin, jangan-jangan kitanya yang kurang baik silaturahminya. Sebelum mencap orang lain A, B, C, tentu kita tuh harus evaluasi dulu. Cek bahasa Sunda mah, sebelum nyiwit orang lain, ciwitlah diri sendiri gitu. Diri sendiri. Betul. Artinya apa? Langsung evaluasi terlebih dahulu. Kenapa orang tersebut keras kepala? Jangan-jangan ada hal yang kurang baik saya lakukan. Terus introspeksi diri, di data gitu. Diri kita tuh, oh ada ini yang kurang gitu. Kalau saya silaturahmi itu justru saya yang minta beras gitu. Bukan saya yang memberikan hadiah. Itu tuh penting gitu ya, untuk kita berikan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, berangkatnya dari apa? Dari evaluasi dulu tadi. Yang kedua, pahami kenapa sahabat Anwar, orang tersebut dicap sahabat Anwar keras kepala gitu. Oh, boleh jadi ada rekam jejaknya gitu. Ada episode dalam kehidupannya yang begitu kelam akhirnya, dalam artian itu menyakitkan, akhirnya bersikap pun seperti itu. Nah, review ke belakang untuk apa? Untuk memahami, bukan untuk menjatuhkan, untuk memahami orang. Dan supaya yang ketiga, supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Oh, keras kepala. Nah, supaya lembut bagaimana? Oh, berarti yang pertama didoain terus gitu teh. Dalam tahajud kita doain terus. Ya Allah, ya Rabbana, lembutkan hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, berikan hidayah kebaikan ya Allah. Terus doakan. Nah, sahabat Anwar sudah lakukan itu tidak? Nah, kalau belum, cobain. Doakan. Nah, selanjutnya yang keempatnya, gunakan teknik-teknik gitu. Kalau silaturahmi itu harus membawakan hadiah.
harus berjumpa dengan orang itu harus memberi gitu. Karena sunnahnya seperti itu gitu. Apapun itu yang bisa kita beri apa. Saya juga di beberapa amanah begitu semangat gitu memberikan hadiah kepada orang lain tuh. Karena memang mendalam keilmuannya gitu, beberapa sahabat saya pun malu, aduh saya mah belum apa-apa nih. Nah, seperti itu sahabat Anwar, mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah berprasangka baik dan terus mendoakan yang dicap tadi sementara ini keras kepala. Kenapa Abu disebut sementara ini? Nah, boleh jadi belum ada evaluasi dari diri kitanya. Kalau sudah ada evaluasi dalam diri kitanya sehingga kita muncul memahami beliau, oh perlu sabar sedikit lagi. Masya Allah, cakep dah. Semangat sahabat Anwar, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu atas penjelasannya ataupun juga motivasinya. Mudah-mudahan terjawab apa dari yang disampaikan oleh sahabat Anwar di Cibiru. Dan juga Abu izin menyapa kembali, ada dari sahabat kita, ada dari sahabat Abdurrahman di Cibaduyut Raya, menyampaikan atensinya, Alhamdulillah senantiasa menyimak kajian bersama Abu Faris. Masya Allah. Juga ada dari sahabat Umi Soleha, Alhamdulillah selalu menyimak acara ini nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah juga bagi kita semuanya. Amin. Juga Abu izin menyapa, ada dari sahabat Dadang di Soreang, Abu menyampaikan atensinya, memutuskan silaturahmi karena teman ahwat, Abu. Teman ahwatnya itu mohon maaf seorang janda yang ditakutkan itu adalah timbul fitnah, Abu. Nah, mungkin pandangan Abu itu seperti apa, Abu? Ya, konsepnya adalah bukan diniatkan memutuskan silaturahmi. Ya, bukan. Jadi sahabat dan maknai membatasi gitu. Seperti Abu Faris tadi sampaikan, saya itu dalam berorganisasi ya, saya di Ikatan Pengusaha Muslim jadi ketua, saat ini juga di sekolah jadi ketua komite. Saya sampaikan ke beberapa teman saya di organisasi tersebut itu, saya tidak bisa angkat telepon di rumah dari muslimah. Saya sampaikan itu. Nah, walaupun itu obrolan organisasi, tapi saya harus menjaga. Nah, sahabat dan ini untuk menjaga itu penting sekali ya, menjaga. Sahabatnya itu teman lamanya itu misalkan seorang janda gitu ya, seorang janda, sedangkan sahabat Dadang ataupun sahabat yang ikhwan ini sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai istri, tentu harus dibatasi gitu ya. Dalam bermedia sosial ataupun dalam perjumpaan harus dibatasi. Kenapa? Karena ada potensi istri kita cemburu, kita harus terbuka aja. Kita makan sudah menikah kan Ihsan. Jadi ada kalanya pasangan kita tuh itu ya mantan kamu ya. Tapi bukan saya ya. Ini saya tidak bicara pengalaman. Karena ini aduan-aduan. Selama Abu Faris siaran di MGFM ini udah 6 tahun alhamdulillah. Aduan-aduan seperti itu tuh ada. Jadi bukan memutuskan silaturahmi, tetapi membatasi jarak proporsional. Kalau misalkan teman tersebut, misalkan contoh, ya saya membuat talk show kemarin ada seorang sahabat yang single mom gitu. Saya buat konsep selanjutnya beliau berbincang itu silaturahminya baik dengan rekan-rekan seangkatannya di SMA itu. Jadi membantu ketika teman kita kesulitan gitu ya, melalui perkumpulan maka boleh gitu ya. Misalkan contoh, ini teman kita nih sakit nih, oke dikumpulkan di bendahara ya, misalkan di forum alumni sekolah apa gitu, kumpulin bendahara ya dan ditransferkan, itu boleh seperti itu, menunaikan kewajiban kita, hak-hak kita yang bisa kita tunaikan sebagai saudara kita sesama muslim gitu. Nah seperti itu ya, proporsionalnya mudah-mudahan ada sudah terlintas sama sahabat Dadang apa yang Abu Faris bentangkan tadi itu, mudah-mudahan jelas. Jadi niatkannya bukan memutuskan silaturahmi, tetapi proporsional, membatasi insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Abu. Tentu mudah-mudahan terjawab dari apa yang disampaikan oleh sahabat Dadang di Soreang. Dan mohon izin Abu, kita akan sambung kembali perbincangan kita di segmen ketiga ini. Namun Abu mohon izin bertanya nih Abu, saya sendiri mungkin ya. Lantas apa sih keutamaan menjaga silaturahmi ini Abu? Bukan hanya sekedar mendapatkan rezeki ataupun memperbanyak kemuliaan. Mungkin apa saja Abu yang menjadi keutamaan menjaga silaturahmi ini Abu? Yang dipastikan kita tidak mempunyai musuh, tidak mempunyai orang yang membenci kita. Kenapa? Karena kita mau datang memanjangkan silaturahmi. Di grup WhatsApp juga menyenangkan.
di media sosial juga menyenangkan. Itu manfaatnya. Jadi kita tuh betul-betul menjadi pribadi yang disayangi oleh orang lain. Itu betul-betul nikmat yang luar biasa menjaga silaturahmi itu. Jadi ketika kita Assalamualaikum akhi, sehat selalu ya. Selesai sampai situ. Teman kita lagi jalan-jalan, ada upload Facebook ataupun Instagramnya, komenlah yang positif. Sehat selalu ya, fi amanillah ya, gitu. Seperti itu memanjangkan silaturahmi sahabat semua. Ini tuh manfaatnya seperti itu. Jadi ketika saya ada seorang sahabat yang sudah meninggal gitu ya. Jadi ketika sahabat saya tuh meninggal gitu, kami itu sahabat-sahabat teman-temannya tuh kehilangan sekali jiwa yang riang gembira di grup WhatsApp hangat gitu. Sampai kami, karena kemarin belum bisa berkumpul, sampai kami mengadakan sebut saja tahlilan menggunakan Zoom gitu. Itu kan karena memang ada kecintaan kan Insan gitu. Karena apa? Karena beliau sendiri memanjangkan silaturahmi itu sangat indah gitu. Betul. Maka kami pun sahabat-sahabatnya, orang yang ditinggalkannya itu kehilangan gitu. Nah, itulah sahabatku. Terus turunannya seperti apa gitu. Ya, kami sedikit bercerita. Kami akhirnya patungan gitu. Patungan kumpulinnya uang gitu. Insya Allah takziah. Saya sendiri yang takziah ke rumah duka, dan saya juga bersama sahabat saya bersama istrinya bertiga itu kami ziarah kuburnya. Selanjutnya alhamdulillah ada donasi yang diberikan gitu ya. Ada donasi yang diberikan untuk putra-putra beliau gitu. Sampai sekarang juga dijaga silaturahminya. Nah, itulah manfaat indah kan Insan. Ketika kita menjadi seorang yang ahli silaturahim, kita pun ketika kita sakit, ketika kita betul-betul ditinggalkan gitu, maksudnya itu kita betul-betul mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanam. Itu insya Allah. Jadi teruslah semangat menjaga silaturahim. Berawalnya dari apa? Dari mendoakan yang tulus gitu. Ke sahabat kita, doain yang tulus. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Tentu Abu mungkin dengan silaturahmi ya kita akan merasa meningkat rasa bahagianya itu ya Bu. Ketika kita bersilaturahmi, apalagi ketika kita bersilaturahmi terkhusus di hari raya mungkin Abu, itu adalah momen-momen yang Masya Allah, mungkin itu yang bikin kita itu pengen lagi dan lagi, padahal ya momennya itu ya hanya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Masya Allah. Tentunya dengan silaturahmi akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri tentunya bagi kita yang merasakan hal tersebut. Dan apabila ketika kita bersilaturahmi dengan keluarga ataupun dengan kerabat ya tentunya pastinya akan mendapatkan kebahagiaan insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Abu tentu atas penjelasannya, dan kami akan menyapa kembali Abu. Ada dari sahabat kita yang menyapa melalui WhatsApp MKFM Abu. Ada dari Ibu Herwati di Cimahi Abu. Menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah menyimak lewat radio Abu, dan alhamdulillah dengan silaturahmi menambah sahabat, menambah rezeki, dan juga menambah ilmu. Karena baik disadari maupun tidak ya suka berbagi ilmu juga dan juga insya Allah menambah amalan kebaikan juga. Dan alhamdulillah dengan wasilah MKFM jadi banyak sahabat dari berbagai daerah ya, termasuk dengan Bunda Halimah mungkin ya. Nggak bosan kok katanya Bunda, lagi ditunggu ini juga katanya. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Hangat sekali memang silaturahim melalui MKFM ini. Kayaknya Abu Faris pun udah ada satu grup, bukan lima grup WhatsApp yang berangkatnya dari pendengar MKFM yang Abu Faris sudah 5 tahun. Kalau yang itu 5 tahun. Jadi Abu Faris jaga setiap hari ada inspirasi, ada motivasi, dan itu teh udah 5 tahun aja nggak kerasa gitu kan. Mulai siaran 2016 alhamdulillah sampai sekarang. Itu Masya Allah, indah sekali. Jadi ada amalan silaturahim yang betul-betul layak kita perhatikan. Misalkan begini sahabatku. Jadi silaturahmi melalui grup WhatsApp, share, menyusun resume. Misalkan contoh begini. Pagi besok hari Jumat kita mendengarkan tausiah guru kita. Nah, kita buat resumenya, ketik. Sahabat semua izin share resume ya. Nah, barangkali ada yang tidak menyimak, share aja. Itu teh insya Allah jadi ketuk pintu yang mengena gitu. Jadi niatkan berbagi ilmunya
bukan karena kita jaga, tapi kita mah menyampaikan resume yang kita tulis seperti itu. Nah, cobainlah sahabat semua. Ini sebetulnya apa namanya? Saya juga belum banyak menunaikan ini, tetapi efeknya itu luar biasa, mengena gitu. Jadi kita tulis tulisan guru kita gitu, ataupun penyampaian guru kita, selanjutnya share ke beberapa sahabat kita, insya Allah menjadi hangat silaturahmi kita melalui media sosial, insya Allah. Masya Allah. Tentunya dengan adanya media sosial saat ini mungkin membantu kita juga mungkin ya Bu ya, ketika kita ingin bersilaturahmi, mungkin tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, namun kita bisa silaturahmi melalui virtual ataupun melalui media-media yang lainnya. Yang terkhusus media seperti WhatsApp membantu kita untuk bisa lebih dekat, mungkin yang jauh lebih dekat dan dekat merasa jauh mungkin Abu ya, seperti itu. Masya Allah. Baik Abu, mohon izin kita akan sambung kembali sebelum kita dijeda iklan di segmen ketiga ini. Disilakan Abu. Baik sahabatku, teruslah mempanjangkan silaturahim, dan apapun itu yang dihadapi kita, tetaplah kita berprasangka baik, tetaplah terus kita mempunyai tujuan yang baik. Apa gitu tujuannya? Yang mengharap ridha Allah. Yang kita jumpai, misalkan tadi Bunda Halimah mendatangi ibu kok tiba-tiba lupa saya yang tadi itu masuk tuh. Nah, Ibu Heruwati, Ibu Heru itu kok tiba-tiba lupa. Ibu Heru itu kan indah sekali. Nah, maka teruslah jaga silaturahmi, dan kita tuh jangan bersedih berlebihan ketika ada orang yang memutuskan silaturahmi. Pokoknya aku mah nggak mau ketemu lagi sama kamu gitu. Itu tuh langsung evaluasi, ya Allah, apa yang saya lakukan sehingga saudara saya tersebut mengatakan itu gitu. Oh, ternyata saya melukai hatinya. Oh, karena saya ingkar janji, karena saya lain-lainnya. Maka evaluasi itu penting gitu. Lalu bagaimana menjalaninya? Awali dari doa dulu. Selanjutnya pelan-pelan kita jalin silaturahmi di kemudian hari. Jadi jangan sedang panas kita masuk ke situ, jadi pasti panas lagi, tidak selesai. Jadi perlu waktu gitu. Kalau orang baik gitu, insya Allah bisa perlu waktu gitu, perlu waktu. Kalau ada hak beliau yang belum kita tunaikan, maka tunaikan. Misalkan terbaru ini ada seseorang yang WhatsApp meminta saran ataupun mengadukan permasalahannya kepada saya. Jadi ada yang berbicara kepadanya, pokoknya saya mah nggak mau ketemu lagi. Ya, kan saya perlu gali dulu. Ternyata sahabat kita tersebut belum menunaikan hutang. Nah, otomatis apa yang harus dilakukan? Yaitu tunaikan hutang itu, bayar. Jadi tidak, dalam berinteraksi sosial ini tidak cukup dengan bahasa, harus dengan kenyataannya gitu. Jadi misalkan contoh kita datang, saya pengen silaturahmi, ya tunggu dulu. Kalau silaturahmi tidak membawa bayar hutang itu, ya akhirnya kan kesal juga. Sedangkan yang bersangkutan sudah bertahun-tahun menunggu dan sedang perlu uang tersebut begitu. Jadi saran Abu Faris mah, kalau kaitannya ke hutang dan yang lain-lainnya, segera berupaya gitu. Kalau misalkan masih belum, bertekad kepada Allah, ya Robbana, mudahkan saya untuk melunasi hutang ini. Gara-gara hutang ini saya terputus silaturahmi. Gara-gara hutang ini saya dikatakan oleh sahabat saya, rekan saya tidak mau ketemu lagi. Itu tuh Masya Allah. Kalau kita bisa terus evaluasi, insya Allah segala sesuatu bisa disikapi dengan baik. Nangis boleh nggak? Boleh. Kalau kita sedih, nangis saja. Saya pun sering nangis, jujur saja. Terutama saya lagi rindu ke anak bungsu saya. Saya tuh, ya Allah, lihat kiriman foto aja. Ya Allah, ya Rahman, saya kangen sekali. Jadi tadi juga selepas maghrib saya ingat terus anak bungsu saya. Ya Allah, ya Rahman, kangen sekali. Memang anaknya lucu kan, Ihsan? Betul Abu. Terlihat ya Abu. Masya Allah, alhamdulillah. Itu dengan adanya motivasi seperti ini, mudah-mudahan kita termotivasi juga bisa menggugah lebih baik lagi untuk melakukan kebaikan, ataupun juga terkhusus untuk memperbanyak silaturahmi. Apalagi sahabat MK yang apa yang disampaikan oleh Abu berkaitan dengan gara-gara utang menjadi putus silaturahmi. Tentu mudah-mudahan sahabat MK dimanapun Anda berada, tentu mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada kita dan juga bisa menyelesaikan hak tersebut, dan mudah-mudahan bisa terjalin silaturahmi lagi dengan lebih baik, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Abu. Tentu mudah-mudahan dari apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi kita, dan mohon izin Abu, kita akan jeda kembali untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan tentunya sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaannya di sesi akhir nanti,
Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 224 1027. Adapun tema perbincangan kita di kesempatan malam hari ini yaitu berkaitan dengan silaturahmi menjadi energi. Dan tentunya sahabat MK jangan kemana-mana, tetap di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.